Kiki Saputri. Iya, Kang. Siapa artis yang pernah bikin sakit hati Kiki Saputri? Artis yang bikin sakit. Marcel Widianto. Main aman. Aman dong yang lain. Pakai inisial aja, pakai inisial. Kenapa sakit hati? Karena dia waktu dia mau maju jadi apa dah lu kemarin? Wakil di wali kota. Dia nggak ada ngomong sama aku. Dia kayak kita kan sahabatan kan. Maksudnya kan dia dibully orang-orang juga. Jadi kayak aku rasa kok lu katanya dekat sama gue tapi hal kayak gitu lu nggak cerita. Kayak lupa gitu. Pas kenal sama siapa jadi lupa gitu sama aku gitu. Kamu ngerasain juga kan, Kang? Iya. Aman dong. Let me do that. Kiki Saputri baru-baru ini mengaku bahwa ia pernah sakit hati terhadap salah satu sahabatnya. Tanpa disangka, orang yang dimaksud Kiki Saputri bukanlah sosok sembarangan. Sosok tersebut merupakan teman sesama komika dan juga sahabat dekat Kiki Saputri dalam dunia hiburan. Dalam acara Pagi-Pagi Ambyar, Kiki Saputri membocorkan satu nama komika yang pernah membuatnya sakit hati itu. Marcel Widianto, kata Kiki Saputri. Usai ditanya oleh host acara dikutip dari kanal YouTube Trans TV pada Selasa, tanggal 3 Juni tahun 2025. Marcel Widianto yang hadir juga di acara tersebut langsung meneriaki Kiki. Dia merasa Kiki berbohong dan cari aman lantaran menyebut namanya sebagai sosok yang pernah membuat komika tersebut sakit hati. Main aman, kata Marcel Widianto, dengan tampang yang dibuat serius. Kiki Saputri mengungkit soal sikap Marcel Widianto yang membuatnya sakit hati. Menurut istri Muhammad Khairi itu, Marcel tidak pernah memberitahunya saat ia ingin mencalonkan diri sebagai wakil wali kota. Sumpah aku sakit hati, karena waktu dia mau maju jadi wakil wali kota, dia enggak ada ngomong sama aku, ujar Kiki. Kiki Saputri merasa bahwa Marcel seolah tidak menganggapnya sebagai seorang sahabat. Terlebih, mereka awalnya sama-sama meniti karir sebagai komika yang membuat hubungannya sangat dekat. Padahal kita sahabatan kan, maksudnya kan dia dibully orang-orang juga, ucap ibu satu anak ini. Aksi Marcel yang diam-diam mencalonkan diri sebagai wakil wali kota tanpa sepengetahuannya membuat Kiki tak bisa menerimanya. Jadi aku ngerasa kok lu dekat sama gue tapi hal kayak gini enggak cerita. Kayak lupa gitu. Pas kenal siapa jadi lupa gitu sama aku. Imbu bintang film Imperfect ini. Kiki Saputri bahkan sempat menangis saat mengetahui Marcel dihujat atas pencalonan dirinya di Pilkada 2024 lalu. Dalam podcast Depan Pintu yang ditayangkan di kanal YouTube Kaesang Pangarep, Kiki Saputri mengaku bahwa ia selalu memantau kabar sahabatnya tersebut melalui media sosial. Dia merasa sedih dengan banyaknya hujatan yang diterima teman satu perjuangannya itu. Sebelumnya Marcel Widianto sempat diusung Partai Gerindra untuk maju pada Pilkada 2024 sebagai wakil wali kota Tangerang Selatan, Tangsel. Saat itu Marcel akan mendampingi Riza Patria yang mengisi posisi calon wali kota. Pencalonan Marcel sebagai wakil wali kota Tangsel itu langsung banjir kritikan dari warganet. Pasalnya, komika tersebut dinilai tidak memiliki latar belakang dari dunia politik. Selain itu tidak sedikit juga yang menganggap Marcel kurang kompeten dan tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai pejabat daerah itu. Bahkan saat itu Nikita Mirzani juga ikut nimbrung soal kabar ditunjuknya Marcel menjadi calon wakil wali kota Tangsel. Ibu dari Laura Meizani itu blak-blakan mengatakan bahwa ia tidak mendukung langkah Marcel menjadi pemimpin Tangsel. Menurut Nikita, Marcel memiliki rekam jejak yang tidak baik dalam karirnya di industri hiburan tanah air. Dengan segala kontroversi soal pencalonannya sebagai wakil wali kota, akhirnya pada Agustus tahun 2024, Marcel menyatakan mundur sebagai calon wakil wali kota Tangsel. Marcel Widianto bahkan dengan lapang dada menyatakan dukungan pribadinya kepada pasangan Benyamin Daphni dan Pilar Saga. Drama pencalonan Marcel Widianto sebagai wakil wali kota Tangsel hingga ia mengundurkan diri itu sempat menjadi berita trending di media sosial. Wah, drama antara Kiki Saputri dan Marcel Widianto ini benar-benar bikin publik heboh ya. Ungkapan emosional Kiki di depan umum jelas bukan hal yang biasa, apalagi sampai menyinggung soal masa lalu yang belum pernah terungkap sebelumnya. Apakah ini awal dari konflik yang lebih besar, atau justru cara Kiki menyembuhkan luka lama? Menurut kalian,
Siapa yang paling tersakiti dalam situasi ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan update gosip artis terbaru dan paling panas hanya di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.